Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dengan judul Deteksi Dini Tingkat Stres dan Gejala Depresi dengan Metode Verwaceni. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Yunita dengan NPM 2022-435-795. Kemudian di sini juga ada teman saya Anil Fala dengan NPM 2022-435-790. Pertama, kami akan membahas mengenai poster. Poster dirancang untuk menampilkan visualisasi aplikasi sistem secara menarik dan mudah dipahami, sekaligus menjadi media promosi awal presentasi yang mengilustrasikan penerapan metode Verwaceni. Kemudian di sampingnya ini juga terdapat sebuah poster dengan judul yang sama dan di dalamnya terdapat sebuah premis atau fakta gejala yang berisi A1 sulit tidur atau insomnia, A2 mudah lelah, A3 mudah marah, A4 konsentrasi menurun, A5 keluhan fisik berat, A6 tidak mampu fokus, A7 sedih berkepanjangan, A8 kehilangan minat pada aktivitas, kemudian A9 menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian yang terakhir A10 kelelahan ekstrim. Lanjut ke subgoal atau diagnosa sistem. Di sini terdapat G1 stres ringan, G2 stres sedang, G3 stres berat, kemudian G4 depresi ringan, G5 depresi sedang, dan yang terakhir G6 depresi berat. Lanjut juga ke rule base atau aturan sistem pakar. Yang pertama ada rule 1 atau R1, if A1 dan A2 dan G1, kemudian R2 if A3 atau A4 dan G2, kemudian R3 if A5 dan A6 dan G3, dan R4 atau rule 4 if A7 dan A8 dan G4, dan yang rule kelima if A9 dan A8 dan G5, R6 if A8 dan A7 dan A10 dan G6. Kemudian di sini terdapat juga sebuah tabel rule base. Yang pertama ada rule 1 yang berkondisi A1 dan A2 dengan kesimpulan G1 atau stres ringan. Kemudian untuk yang R2 kondisinya A3 atau A4. Di sini kesimpulannya yaitu G2 atau stres sedang. Kemudian di sini juga terdapat R3, A5 dan A6 untuk kondisinya, kemudian G3 untuk kesimpulannya atau stres berat. Kemudian yang keempat atau R4 ada A7 dan A8 dengan kesimpulan G4 atau depresi ringan. Kemudian R5 dengan kondisi A9 dan A8 menghasilkan atau menyimpulkan G5, dan yang R6 berkondisi A8 dan A7 dan A10 kesimpulannya G6 atau depresi berat. Kemudian yang terakhir ada tree berdasarkan rule base. Bisa dilihat juga di gambar sini untuk tree berdasarkan rule base-nya. Kemudian lanjut untuk latar belakang masalah. Yang pertama, stres dan depresi merupakan masalah kesehatan mental yang sering dialami masyarakat. Kemudian yang kedua, banyak kasus tidak terdeteksi sejak awal karena kurangnya kesadaran. Kemudian yang ketiga, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah. Kemudian yang terakhir, teknologi sistem pakar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis awal. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi gejala-gejala awal stres dan depresi sebagai basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian yang kedua, membantu pengguna mengenali kondisi mentalnya lebih awal, menyusun aturan inferensi atau rule base berdasarkan hubungan antara gejala dan tingkat gangguan psikologis. Kemudian yang ketiga, menerapkan metode Verwaceni dalam sistem pakar dan memberikan rekomendasi berdasarkan gejala yang dialami. Untuk konsep deteksi dini, yang pertama, definisi dari deteksi dini merupakan proses mengidentifikasi gejala awal suatu kondisi dengan tujuan mencegah dampak yang lebih serius. Dalam konteks kesehatan mental,
Deteksi dini membantu mengenali tanda-tanda awal gangguan agar penanganan dapat dilakukan lebih baik dan lebih efektif, bahkan lebih cepat. Kemudian deteksi dini juga membantu meningkatkan kesadaran, mengurangi risiko gangguan berat, dan memberikan penanganan lebih cepat. Kemudian ada pengenalan sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir seorang ahli yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem ini menggunakan pengetahuan atau knowledge base, menggunakan aturan atau rule base, menggunakan mesin inferensi. Kemudian di sini terdapat sebuah metode forward chaining, dan di sini didefinisikan terlebih dahulu, forward chaining adalah metode penalaran berbasis data atau data driven. Prosesnya dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui, kemudian sistem mencocokkan fakta dengan aturan yang ada. Jika aturan terpenuhi, maka dihasilkan sebuah kesimpulan. Flowchart process system, yaitu alur kerja sistem. Yang pertama, pengguna memasukkan gejala yang dirasakan, kemudian sistem memeriksa kecocokan gejala dengan aturan, dan proses forward chaining dijalankan, serta sistem menghasilkan diagnosis, tingkat stres atau depresi, dan yang terakhir hasil akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian di sini saya akan menampilkan sebuah gambar flowchart dari judul yang kami buat. Pada bagian ini, di mana pengguna memulai sebuah proses saat user ingin menggunakan aplikasi untuk mendeteksi stres atau depresi. Kemudian masuk ke akses aplikasi. Pilih platform, user memilih platform penggunaan. Jika mobile, alurnya download via aplikasi Play Store ataupun App Store, kemudian install, lalu buka aplikasi. Dan pada bagian mobile ini sedang dikembangkan atau sedang ongoing. Kemudian apabila user membuka via URL, masuk ke halaman website, kedua jalur akan bertemu di halaman utama aplikasi. Kemudian masuk ke menu utama, di mana user melihat beberapa menu pilihan, seperti diagnosa baru, lihat riwayat, info gejala, tentang kami atau tim dan metode, kemudian keluar. Setiap pilihan mengarah ke fungsi yang berbeda. Proses diagnosa, di mana jika pilih diagnosa baru, alurnya seperti isi form identitas, masuk ke checklist gejala, user konfirmasi gejala, kemudian sistem menjalankan forward chaining, sistem menampilkan hasil diagnosa, kemudian user menerima rekomendasi dan saran. Ini untuk gambaran flowchart dalam aplikasi deteksi stres dan depresi. Kemudian sistem yang dibangun. Gambaran sistem. Sistem menerima input berupa gejala yang dialami pengguna, kemudian prosesnya menggunakan metode forward chaining. Output yang dihasilkan mencakup tingkat stres serta indikasi gejala depresi. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran tenaga medis yang profesional. Untuk manfaat sistem, yang pertama, membantu proses deteksi dini terhadap tingkat stres dan gejala depresi, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental, kemudian mempermudah individu melakukan konsultasi awal secara mandiri sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Yang terakhir, berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web maupun mobile untuk akses yang lebih luas. Kesimpulannya, forward chaining dapat dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi stres dan depresi. Melalui sistem pakar, pengguna dapat mengenali kondisi kesehatan mental mereka lebih awal. Penelitian ini berpotensi menjadi solusi awal dalam upaya peningkatan layanan kesehatan mental. Kemudian, untuk kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan penambahan data dan fitur yang lebih lengkap agar hasilnya semakin akurat dan komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa
presentasikan, dan di sini kami juga akan lanjut untuk mendemokan sebuah aplikasi yang sudah kami rancang. Ini merupakan tampilan website yang telah kami rancang untuk mendeteksi dini tingkat stres dan gejala depresi dengan menggunakan metode forward chaining, di mana kami juga mencantumkan cara kerja dari sistem tersebut, bahkan menambahkan catatan penting bahwa hasil dari diagnosis ini hanya sebagai deteksi dini dan tidak menggantikan konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Di sini juga kami menambahkan sebuah aturan diagnosis di mana rule base yang telah kami buat sebelumnya. Dan user juga dapat langsung memulai diagnosis dengan mencantumkan atau mengisi data diri dari user tersebut. Mulai dari mengisi nama user, usia user, bahkan jenis kelamin user. Kemudian untuk gejala yang dialami user juga, di sini juga user dapat memilih gejala yang mereka alami, seperti sulit tidur, konsentrasi menurun, keluhan fisik berat, dan semuanya yang akan dia pilih dan semua gejala yang mereka pilih akan tercantum di sini dan akan terekam di riwayat kami. Seperti itu. Kemudian untuk di admin gejala, di sini terdapat sebuah daftar gejala yang telah kami buat juga sebelumnya, dan admin juga dapat menambahkan gejala tersebut, bahkan dapat mengubah nama gejala ataupun deskripsi dari gejala tersebut. Gitu. Dan juga admin dapat menambahkan rule baru ya, sesuai dengan jenis logika di sini. Kemudian kesimpulan juga dapat diisi juga oleh admin. Bahkan terdapat juga sebuah daftar rules yang telah kami buat juga sebelumnya. Oke, baik, mungkin itu aja yang telah kami sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.